Kita di Mas Sekolah Vokasi bersaing dengan 11 prodi yang ada di sekolah vokasi dan itu adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik dari prodi itu sendiri. Kita nggak pernah tahu apa minat kita sebelum kita coba juga ya. Jadi Iya. coba sebanyak-banyaknya, kalau cocok bisa diteruskan, kalau mungkin tidak mungkin bisa dievaluasi lagi gitu. Benar. Jadi mencoba sebanyak-banyaknya adalah cara untuk menemukan potensi. Sekolah vokasi itu punya stereotip yang negatif. Mereka kadang disebut pendidikan kelas 2 pun juga sebutan-sebutan lainnya yang sebenarnya tidak relate gitu dengan kondisi asli sekolah vokasi. Nah, tugas kita di sini adalah kedepannya untuk mengenalkan lebih jauh tentang sekolah vokasi. Kita kenalkan bagaimana vokasi yang sebenarnya. Kita kenalkan bagaimana kehidupan mahasiswa vokasi untuk menebas semua stereotip negatif yang ada. Bersuara, bercerita, berarti ini Senandika. Halo Sobat Vokasi semuanya, welcome back to Senandika. Nah, kembali lagi nih bersama aku Anya, dan di episode kali ini Senandika sedang melakukan kolaborasi dengan bidang seniora. Nah, pasti kalian pada salvok ya sama kakak cantik yang ada di sebelah aku. Kak Nazla, boleh dong perkenalan diri? Halo Sobat Vokasi semuanya, kenalin aku Nazla dari bidang seniora. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dan super keren yang telah memenangkan ajang seleksi Mas dan Mbak Sekolah Vokasi 2025. Mereka merupakan perwajahan inspiratif dan teladan dari mahasiswa sekolah vokasi. Wah, interesting banget ya Kak tamu Betul kita di banget. episode kali ini. Halo, Halo. Nazla. Boleh dong perkenalkan diri dan sapa Sobat Vokasi semuanya. Oke. Halo Sobat Vokasi, perkenalkan aku Febri, aku dari Prodi Akuntansi Perpajakan dan alhamdulillah aku menyandang gelar sebagai Mas Sekolah Vokasi tahun 2025. Dan halo semuanya, aku Aisyah Custia dari Bahasa Asing Terapan, dan di sini aku sebagai Mbak Sekolah Vokasi 2025. Halo Kak Halo. Febri dan Kak Halo. Justia. Nah, Nya, tadi kan udah perkenalan ya. Aku penasaran deh, di samping kuliah, kalian ini ada kesibukan apa sih? Oke, mungkin mulai dari aku sendiri, aku aktif dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, tepatnya di bidang sosial masyarakat. Dan mungkin selain dari BEM, aku juga ikut LKM MTD Sekolah Vokasi yang baru selesai kemarin dan juga ikut kegiatan-kegiatan di luar akademik seperti kegiatan prodi, pun juga kegiatan-kegiatan volunteer seperti itu. Kalau dari aku sendiri, selain kesibukan di akademik kuliah, aku sendiri sekarang juga lagi bekerja ya, jadi ya sampingan lah ya. Sama aku juga suka ikut volunteering maupun itu yang di luar kampus ataupun di dalam kampus. Jadi kesibukannya lagi itu tuh. Keren banget sih. Kuliah aja tuh udah padet loh Kak, tapi kalian masih bisa berorganisasi dan juga kerja di satu waktu yang sama. Pasti kalian manajemen waktunya keren bagus banget ya. Harus sih, lebih tepatnya Iya. harus punya manajemen waktu yang Itu bagus. kewajiban sebagai mahasiswa. Mungkin kita bisa langsung move ke pertanyaan pertama kali ya. Boleh. Nah, aku pengen tahu deh, kalian nyangka gak sih bisa menyandang gelar sebagai Mas dan Mbak Sekolah Vokasi tahun 2025? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri nyangka nggak nyangka sih. Kita di Mbak Sekolah Vokasi bersaing dengan 11 prodi yang ada di sekolah vokasi dan itu adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik dari prodi itu sendiri. Mungkin nyangkanya itu karena dari kita udah berusaha untuk melakukan yang terbaik, kita udah persiapan yang baik untuk melaksanakan seleksi Mbak Sekolah Vokasi ini. Kalau aku sendiri tuh juga ya nyangka nggak nyangka ya. Secara kan memang teman-teman kita sebagai finalis Mas Mbak Vokasi itu semua juga keren-keren banget ya Feb Iya, ya. betul. Tapi memang sudah jadi tujuan kita dari awal untuk menjadi Mas dan Mbak Vokasi ini. Jadi ketika kita terpilih juga ini apa yang kita usahakan. Jadi kayak ya nyangka nggak nyangka gitu Iya. ya. Pun ini juga menjadi pengalaman pertama aku di dunia pigeon industry, di mana baru pertama kali untuk bisa tampil di depan banyak mahasiswa menjadi representasi dari sekolah vokasi. Jadi pengalaman yang berharga banget bagi aku. Banyak belajar, banyak juga hal-hal baru yang aku dapetin di dunia pigeon industry ini.
Wah, keren banget Keren Kak. banget. Berarti ini pengalaman pertama ya untuk Iya, Febri. betul. Kalau dari Kak Justia ini ternyata emang sebelumnya sudah memiliki pengalaman di dunia pigeon ini ya? Iya. Kebetulan itu pada tahun 2023 kemarin itu aku pernah menjadi duta di salah satu di kabupaten asalku, yaitu sebagai Mbak Sukarjo 2023, itu di bawah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan juga Kepemudaan gitu. Wah. Nah, selanjutnya hal apa sih yang memotivasi kalian untuk memutuskan bergabung menjadi bagian dari Masbah Vokasi? Nah, aku juga penasaran banget nih soal itu. Boleh dong guys di-spill? Oke, mungkin dari aku sendiri sebenarnya berangkat dari diri aku yang pengen stand out gitu di antara mahasiswa-mahasiswa yang banyak. Aku sadar bahwa nantinya di dunia kerja kita nggak cukup hal-hal akademik saja yang kita bawa ke dunia kerja. Kita juga perlu hard skill, kita perlu hal-hal yang sudah menjadi pengalaman kita di semasa mahasiswa. Dimana di semasa mahasiswa ini kita punya banyak peluang, terutama di Universitas Diponegoro. Kita punya banyak UKM, organisasi yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan potensi diri kita gitu. Kalau dari aku, motivasi aku adalah untuk memperluas relasi, apalagi untuk di ranah sekolah vokasi, karena memang kan kita sekolah vokasi banyak banget ya jurusannya ya. Bener. Dan memang dari pemilihan Mas Mbak ini aku juga jadi kenal sama teman-temanku dari prodi-prodi lain Iya. gitu. Jadi juga bisa bekerja sama dengan mungkin Ormawa dan juga UKM yang ada di kampus juga. Jadi kita bisa kenal lebih banyak orang dan juga Iya. bisa berkolaborasi juga. Oke. Setelah mengikuti rangkaian Mas Mbak Sekolah Vokasi 2025 ini, mungkin bisa diceritakan lagi kayak pengalaman apa sih yang kalian dapatkan lebih luasnya? Dan ada nggak sih perubahan yang kalian rasakan dari diri kalian sesudah dan sebelum menjadi Masbah Sekolah Vokasi? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri apa yang aku dapatkan selama ikut Masbah Sekolah Vokasi, yang pertama itu latihan terkait dari kepemimpinan, public speaking, dan juga insight-insight baru tentang sekolah vokasi, dimana yang terasa berubah itu dari kepercayaan diri pun juga wawasan kita tentang sekolah vokasi itu menjadi lebih luas setelah mengikuti rangkaian Masbah Sekolah Vokasi. Kalau dari aku, pengalaman pasti banyak banget. Kemarin kita juga sebelum akhirnya dipercaya diamanai sebagai Masbah Vokasi, kita juga melalui berbagai rangkaian yang membuat kita semakin kenal satu sama lain juga ya, sama Benar. teman-teman yang lain. Terus juga lebih mengenal diri sendiri sih, itu malah jadi poin yang aku dapatkan di sini. Jadi Iya. kayak aku lebih kenal nih tentang potensi apa sih yang aku punya, dan potensi ini aku mau bawa kemana gitu. Keren-keren. Berarti mereka lebih mendapatkan kayak tentang lebih potensi diri, terus Iya. juga tadi mungkin time managementnya gitu ya guys? Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong soal potensi nih, boleh dong diceritain gimana sih cara kalian menemukan potensi dan mengembangkan potensi yang kalian punya? Ya, mungkin dari aku sendiri, aku kenal diri aku itu melalui program-program yang aku ikuti. Pun tadi sudah aku mention bahwa di Universitas Diponegoro, di sekolah vokasi itu banyak banget program-program pengembangan diri yang ada di sekolah vokasi. Jadi aku coba untuk aktif di luar kegiatan akademik aku coba ikut organisasi, aku coba ikut-ikut event yang ada di sekolah vokasi. Nah, dari sana aku mulai lebih kenal tentang diri aku mulai lebih tahu lah sebenarnya aku bakat kemana, sebenarnya aku minat kemana. Nah, dari sana aku coba evaluasi apa-apa saja yang aku punya, dan aku coba kembangkan apa yang sekiranya memang bisa aku kembangkan. Nah, di sana aku juga melihat sekolah vokasi, Masbah Sekolah Vokasi itu sebagai sebuah peluang yang bisa aku manfaatkan untuk mengembangkan diri. Mungkin seperti itu. Oke, lengkap banget Febri. Tapi juga dari aku sendiri juga 11-12 ya untuk Iya. penemuan potensi diri itu, yaitu ya udah coba aja sebanyak-banyaknya hal apapun itu. Jadi kayak kita nggak tahu nih bakal mana yang akan menjadi, kita nggak pernah tahu apa minat kita sebelum kita coba juga ya. Jadi Iya. coba sebanyak-banyaknya, kalau cocok bisa diteruskan, kalau mungkin tidak mungkin bisa dievaluasi lagi gitu. Benar. Jadi mencoba sebanyak-banyaknya adalah cara untuk menemukan potensi. Gitu. Oke. Mungkin bisa dari Kak Febri dan Kak Justia untuk memberikan tips and trick potensi diri kita sendiri, mengingat masih banyak juga teman-teman kita yang mungkin belum ketemu nih potensi dirinya. Ya, mungkin untuk cari potensi diri itu bisa melalui ikut banyak hal
ikut banyak program yang ada di sekolah vokasi maupun di Universitas Diponegoro. Nah, dari mengikuti hal tersebut kita tuh bisa tahulah sebenarnya kita bakat atau minat gak sih ke apa yang kita lakukan. Pun juga di sana kita bisa coba dulu aja hal-hal yang sekiranya kita minati ataupun ada rasa tertarik terhadap hal tersebut. Jadi setelah kita mencoba kita bisa tahu sebenarnya kita bakat atau enggak sih ke arah tersebut. Mungkin boleh dilanjutkan aja. Lalu sama ya poinnya coba aja dulu Iya. gitu ya, coba aja dulu karena memang nggak tahu nih mana yang kira-kiranya nanti bakal jadi hal yang ternyata tuh pas sama diri kita yang bisa kita kembangkan kayak gitu. Jadi mungkin bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tadi maupun yang di dalam kampus ataupun di luar kampus, apalagi buat maba-maba nih ya Iya. yang baru aja mulai nih kehidupan jadi mahasiswa nih, bisa diikuti berbagai kegiatan kampus. Memang banyak banget ya teman-teman Iya. ya, Iya. bisa diikutin, bisa secara aktif, terus juga nggak cuma di dalam kampus aja, juga bisa ikut mungkin komunitas di luar kampus atau Iya. mungkin kegiatan-kegiatan di luar kampus itu banyak banget dan kalian harus coba. Yang penting coba aja dulu. Iya. Coba aja dulu ya Iya, Kak poinnya penting. iya. Nah teman-teman bisa dicatat nih tips and trick yang udah diberikan sama Mas dan Mbak tadi. Next kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Selama satu periode ke depan apa sih yang akan kalian lakukan setelah menyandang gelar sebagai Mas dan Mbak vokasi? Oke, mungkin dari kita sendiri ada 3 kategori di Mas Mbak sekolah vokasi. Ada Mas Mbak sekolah vokasi, ada Mas Mbak sekolah Mas Mbak Ke lingkungan dan juga Mas Mbak kemahasiswaan. kemahasiswaan vokasi. Mungkin dari kita sendiri sebagai Mas Mbak vokasi itu fokus pada brandingnya sekolah vokasi. Pun kita tahu bahwa sekolah vokasi itu punya stereotip yang negatif. Mereka kadang disebut pendidikan kelas 2, pun juga sebutan-sebutan lainnya yang sebenarnya tidak relate gitu dengan kondisi asli sekolah vokasi. Nah, tugas kita di sini adalah kedepannya untuk mengenalkan lebih jauh tentang sekolah vokasi. Kita kenalkan bagaimana vokasi yang sebenarnya. Kita kenalkan bagaimana kehidupan mahasiswa vokasi untuk menebas semua stereotip negatif yang ada. Selain itu juga selain kita keluar untuk memperkenalkan vokasi itu sendiri, pastinya kita juga akan melakukan hal yang tentang keberdampakan terhadap teman-teman kita dari sekolah vokasi juga. Jadi tidak hanya untuk kayak eksternal tapi juga di internalnya juga. Nah sekarang aku penasaran nih ya lebih jauhnya tentang kalian kan sekarang udah memenangkan sebagai Mas dan Mbak sekolah vokasi. Pastinya lanjut mengikuti ajang Mas Mbak Undip yang dimana persaingannya lebih luas dan lebih sengit. Boleh dong diceritain dari backstory-nya dulu dan perjalanan selama mengikuti Mas dan Mbak Undip? Oke, mungkin dari kita sendiri kemarin sudah menyelesaikan rangkaian Mas Mbak Universitas Diponegoro. Mungkin dari kita sendiri ngerasa gitu kalau di MMU sendiri itu lingkungannya sedikit lebih tinggi gitu Lebih luas dari juga ya. seleksi kita sebelumnya. Kita merasa bahwa di lingkup yang lebih luas ini persaingannya lebih ketat lagi. Kita ketemu teman-teman yang lebih hebat lagi. Nah, alhamdulillah kemarin setelah rangkaian yang lumayan panjang di Mas Mbak Undip, dari aku dan Encus sendiri itu dapat gelar yang baru sebagai dan aku sebagai Mas Budaya dan Encus sebagai Mbak Kreatif Undip. Iya. Gitu. Untuk perjalanannya sendiri itu juga gimana ya? Kayak penuh tantangan tapi juga seru ya. Bener Kita banget. juga bertemu sama teman-teman baru dari fakultas-fakultas lain pastinya, dan juga ternyata anaknya seru-seru banget. Dan di sana kita juga sekali lagi kita belajar lagi. Jadi kita tidak datang ke sana itu sebagai gelas yang penuh, tapi kita kosongin lagi gelasnya ya Iya, Febri ya. Jadi bener. kita banyak belajar lagi dari teman-teman di Mas Mbak Undip, dari teman-teman penyelenggara dan juga yang bekerja sama dengan Mas Mbak Undip gitu. Jadi kita benar-benar banyak belajar lagi, walaupun kita di sini udah jadi Mas Mbak vokasi nih. Tapi ternyata pas kita udah masuk ke ranah yang lebih luas lagi di Mas Mbak Undip itu kita juga Mulai ketemu dari lebih nol. banyak orang, dan kita harus mulai dari nol lagi. Nggak bisa dong kita kayak ngerasa kayak kita udah paling top nih, nggak bisa Oke, kayak gitu. bener Jadi kayak banget. ada belajar menekan ego juga ya di situ ya. Jadinya kayak ya gitu, banyak banget belajar juga kemarin. Dan alhamdulillah juga kita tuh kemarin tuh kayak bener-bener bisa nggak ya Feb ya, tapi kita Bisa. tuh bisa ya Feb, Iya, oke bisa gitu. bisa. Dan akhirnya pas penentuan ya sudah muncul hasilnya tuh kayak oh ya udah sampai Feb. Iya, Kita dan- jadi membawa gelar baru masing-masing gitu. Jadinya ya that's work. Iya, setelah perjuangan kita
melakukan yang terbaik, tentunya di ajang Mas Mbak Undip kita dapat hasil yang terbaik juga. Wah, keren banget ya sih Kak. Luar biasa ya mereka berdua ini. Pastinya juga untuk sampai di titik ini kalian butuh effort, butuh usaha yang ekstra banget. Aku kagum loh ngelihat konsisten dan perjuangan dari kalian. Keren sih. Next ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin boleh diberikan closing statement dari Mas dan Mbak untuk menggugah semangat teman-teman sekolah vokasi. Kita sebagai mahasiswa punya hak untuk belajar di lingkup akademik, namun di balik itu kita punya kewajiban untuk aktif juga dalam lingkup akademik. Kita perlu untuk menggali potensi, kita perlu untuk mengembangkan potensi kita selama semasa mahasiswa. Di Universitas Diponegoro kita punya banyak hal yang bisa dimanfaatkan, mulai dari organisasi, UKM ataupun program-program pengembangan diri lainnya. Untuk teman-teman jangan ragu untuk melangkah, coba aja dulu. Nanti teman-teman akan temukan apa yang sebenarnya menjadi passion teman-teman. Jadi untuk itu teman-teman harus berani mencoba, dan nantinya percobaan-percobaan kecil teman-teman akan berbuah hasil yang besar. Oke, mungkin bisa dilanjut. Ancus. Keren banget, aku masih speechless sama closing statementnya Febri sebenarnya ya. Ya itu mungkin we have the same point that kita tuh masih muda teman-teman, kayak masih punya banyak waktu, masih punya banyak tenaga, masih punya banyak kesempatan. Jadi apapun kesempatan yang datang ambil. Coba aja dulu Iya, ya, coba aja benar. dulu apapun kesempatan yang datang kita coba, karena kita masih punya banyak waktu buat gagal, masih banyak waktu untuk belajar juga. Jadi kita jangan sampai menahan diri karena hal-hal yang mungkin sebenarnya tuh bakal kita sesalin di hari kemudian gitu. Jadi coba aja dulu Iya. gitu. Coba aja dulu ya Kak. Nah bener tuh, iya nggak sih Nya, selagi ada kesempatan kita harus nyoba. Iya bener banget. Karena tadi yang dibilang Anya juga udah pertanyaan terakhir, aku di sini sama Anya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Kak Febri dan Kak Justia udah sharing banyak hal hari ini. Semoga cerita perjalanan kalian bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Amin. Kita juga dari Mas dan Mbak Sekolah Vokasi mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan untuk berbagi pengalaman di ruang podcast ini. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Terima kasih juga. Yeay. Sampai jumpa di episode selanjutnya.